بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير يعني ابن عفرميم ابن يوسف بن يعقوب، وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدحر طويل، وكان ذلك في زمن داود عليه السلام كما هو مصرح في القصة، وقد كان بني داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله تعالى أعلم. وقال سدي هو شمعون، وقال مجاهد هو سموئيل عليه السلام. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini kita duduk menimba ilmu, menuntut ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita keluar dari tempat yang penuh mulia ini. Kita keluar dari rumah Allah, kita keluar dari pertemuannya Allah Subhanahu wa taala kecuali telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari masjid ini kecuali kita sudah mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah, rizki dan barakah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Yasmaja Kota Pekalongan, Batang, Comal dan sekiranya, kami di sini meneruskan daripada pelajaran di minggu yang lalu, tetapi di sini ada bab yang terbaru. Memang bab ini masih masuk di dalam bab tentang jihad. Kemudian kemarin kita menerangkan tentang orang-orang yang jihad, kemudian mereka berpaling dari jihad, kemudian mereka karena merasa takut lari dari qadar Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan mereka akan bertemu dengan qadar tersebut. Tapi sekarang ada permasalahan yang terbaru, yaitu mereka adalah suatu kaum dari golongan orang-orang Yahudi. Kaum dari golongan orang-orang Yahudi. Nanti kita bacakan bagaimana cerita daripada ayat tersebut, ayat ini yang saya bacakan tadi, kemudian bagaimana tafsirannya. Kalau kemarin kita mengenal ada seorang nabi namanya siapa? Hizkil. Ada nabi Hizkil. Sekarang kita mau kenalan lagi nih. Ada nabi baru namanya Samuel. Pernah dengar? Nabi Samuel atau Samuel atau Sam'el. Ini kalimat-kalimatnya. Dan kemudian ada lagi yang mengatakan Nabi Syam'un. Kemudian ada juga yang mengatakan Yusha' bin Nun. Nah, nanti di sini kita mau terangkan bagaimana cerita tersebut, bahwasannya perjalanan yang telah dikisahkan Al-Qur'anul Karim, yang telah dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kalau di zaman mereka Bani Israel, setiap zaman di zaman Bani Israel itu pasti akan diutus seorang nabi. Baik nabi 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Ada nabi yang ma'ruf, yang dikenal, yang nabi 25, atau nabi-nabi yang tidak dikenal namanya. Contohnya, ketika di zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, ada nabi, siapa? Nabi Allah Ismail.
Kemudian siapa anaknya lagi? Nabi Allah Ishak. Setelah Nabi Allah Ishak ada anaknya lagi siapa? Nabi Allah Yakub. Setelah Nabi Allah Yakub ada Nabi Allah Yusuf. Setelah Nabi Allah Yusuf terus ada Nabi Allah Musa alaihi salam. Setelah Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Nah, di antara Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Musa itu adalah jarak, ada jeda. Jaraknya lumayan lama. Tetapi ketika jarak tersebut itu ada nabi-nabi banyak. Setiap kampung ada nabi. Kemudian di setiap kota ada nabi. Bahkan kalau di situ ada seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang kafir, pasti di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengirim seorang nabi. Untuk apa? Meluruskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan akan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, setelah Nabi Allah Musa alaihi salam, di sini dikatakan wa kana dzalika fi zamani Daud alaihi salam. Lianna hadza kana ba'da Musa bidahrin tawil. Ini setelah kejadian Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Allah Musa waktu itu menghadapi siapa? Raja Fir'aun yang mengaku siapa? Yang mengaku Tuhan. Kemudian diluruskan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian ada Nabi siapa? Nabi Allah Harun alaihi salam. Nah, setelah zaman tersebut beberapa tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 900 tahun, 800 tahun, tapi di sini dikatakan dahrin tawil. Yaitu waktu yang sangat panjang sekali. Baru diutus di situ ada nabi namanya Nabi Samuel. Ada yang mengatakan juga di sini namanya Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan juga di sini namanya Nabi Syam'un. Tetapi itu semua para mufassirin menolak. Yang benar siapa? Yang kuat perkataannya para ulama adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Bagaimana ceritanya? Di sini dikatakan, alam tara. Apakah kamu tidak melihat, memandang? Ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Kepada sekelompok manusia, sekelompok golongan yang mereka hidup setelah zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fisabilillah. Nah, orang-orang kampung ini, sekelompok orang-orang ini, mereka mengatakan kepada seorang nabinya. Kebetulan di situ diutus seorang nabi namanya Samuel. Mengatakan, wahai Nabi Samuel, bahwasannya kami ini sudah dianiaya. Negeri kami dianiaya. Kemudian diserang oleh siapa? Oleh tentaranya Jalut. Pernah dengar Jalut? Pernah dengar gak kalimat Jalut? Di mana kalimat Jalut? Ada di Al-Quran. Nanti di Al-Quran ada. Falamma qatala Talutu Jalut. Nah, ini Jalut. Nanti kita kenalan sama Jalut. Siapa ini Jalut? Biar banyak kenalan nama-nama yang di Al-Quran. Jangan sampai salah. Nanti ketika di Al-Quran, oh ini Al-Quran bagus namanya. Siapa kalau punya anak namanya Jalut? Ada apa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ntar dulu, ini Jalut penjahat. Jalut penjahat. Kalau dinamain Talut masih bagus. Seorang pemimpin perang. Kemudian dia seorang yang perkasa. Kemudian yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja. Nanti di sini kita akan dengarkan bagaimana cerita-ceritanya. Banyak orang-orang memberikan namanya dari mana? Dari Al-Quran. Siapa namanya? Jahannam. Nah loh. Ntar dulu, jangan dinamakan Jahannam. Ini gak pantas. Namanya siapa? Rajim. Nah loh. Kenapa rajim? Iya, kita sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah loh, akhirnya namanya terkutuk. La ilaha illallah. Jadi jangan sampai salah. Kalau ingin menamai anak, diambil dari Al-Quran. Perhatikan dulu. Perhatikan. Kemudian tanya kepada para ulama. Kemarin saya ketemu ada orang, siapa namanya? Al-Ma'un. Masya Allah, Al-Ma'un. Nama surat, dipanggilnya Al. Dipanggilnya Al, Masya Allah, Tabarakallah. Ada lagi teman kita namanya Fredrik. Masya Allah, Fredrik. Saya bilang, jenengan kok namanya Fredrik? Seperti nama-nama orang barat. Orang-orang barat seperti orang-orang Eropa. Iya. Aslinya apa? Fadrik ilaihi darok. Nah loh. Nah, Masya Allah. Fadrik ilaihi darok. Ini maknanya bagus. Disingkat menjadi Fredrik. Masya Allah. Ya ini Masya Allah jamaah Pekalongan pinter. Saya lihat ini kiai-kiai, ustadz-ustadz pinter memberikan nama. Kemarin lagi ada lagi. Namanya Luqmanul Hakim.
Masya Allah. Luqmanul Hakim dipanggil Luki. Disingkat. Masya Allah. Ada namanya Ali Ridha. Dipanggil Aldo. Nah loh. Singkat-singkat. Subhanallah, ini orang Indonesia. Walhasil. Nah, jadi kalau ingin memberikan nama, tolong dimusyawarahkan kepada para ulama, para kiai. Nah, di sini ada suatu kampung ini dianiaya. Dia dihina, kemudian diserang oleh seseorang yang kejam yang namanya Jalut. Kemudian ngadu sama seorang nabi, namanya Nabi Samuel. Makanya jangan takut. Jangan takut. Kalaupun di suatu negeri ada yang zalim, ada yang jahat, pasti di situ ada pembela Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para ulama-ulama Allah yang ikhlas, yang lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Bani Israel, kalau di situ ada seorang pemimpin yang zalim, maka di situ akan diutus seorang nabi yang meluruskan mereka untuk tauhidnya mereka. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang di suatu kampung, di suatu desa, maka akan diutus seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib untuk meluruskan perjuangan akidahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka'anbiya bani Israel. Ulama-ulama aku itu, kata Rasulullah, ulama-ulamanya Nabi Muhammad bagaikan para nabi terhadap mereka orang-orang Bani Israel. Jadi para ulama-ulama kita ini sederajat sebagaimana mereka para nabi dari golongan Bani Israel. Ini hampir diderajatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi mereka maksum dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil, tapi kalau mereka para ulama, mereka mahfud, terjaga. Baik. Nah, kemudian mereka ini kelompok meminta kepada Nabi Samuel, tolong utus kepada kami seorang raja. Jadi minta sama Nabi Samuel, minta raja. Padahal di situ ada siapa? Di kelompok tersebut ada Nabi Allah Daud. Ada Nabi Allah Daud. Tapi lihat di sini. Di situ ada nabi sebelum Nabi Allah Daud, ada Nabi Allah Samuel. Di satu zaman. Mungkin Nabi Allah Samuel lebih terdahulu, lebih tua. Nah, kemudian minta sama Nabi Allah Samuel, ya Nabi, tolong utus kepada kami, berikan kepada kami seorang raja. Taib. Kata Nabi Allah Samuel apa? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Taib, nanti kalau aku telah utus, setelah mewajibkan kepada kalian untuk berperang, untuk berjihad, nanti kamu akan berpaling dari jihad tersebut. Karena kebiasaan Bani Israel begitu. Minta ditinggalin. Kemudian setelah minta sama nabinya dimaksiatin. Seperti apa? Contohnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam setelah diikuti dihianati. Setelah dihianati, bagaimana disalib? Disalib kemudian disembah. Tambah salah. Ini orang-orang Bani Israel seperti itu. Kejadian seperti zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka meminta bahwasannya kami ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, diajak. Ketika tidak diizinkan, mereka melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditinggal, mereka bukan menyembah Allah, tetapi malah menyembah sapi. Ini adalah kesalahan mereka. Nah, karena kebiasaan daripada mereka, golongan Bani Israel seperti itu. Congkak mereka orangnya. Baik. Qalu wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kemudian mereka mengatakan lagi, bagaimana kami tidak mau berjihad, kami tidak berperang, sedangkan kami ini ingin hidup di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan kami ini sudah dikeluarkan dari negeri kami, kemudian dari rumah-rumah kami, kemudian anak-anak kami, kemudian anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya semuanya dijadikan budak. Istrinya diambil. Na'udzubillah min dzalik, kejam sekali ini Jalut. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Nah, di sini nanti kita mau terangkan lagi. Wallahu alimun bidzalimin. Saya ingin bacakan dari kitab Tafsir Jalalain keterangan dari terperinci hal tersebut. Alam tara ilal mala'i. Kembali ke ayat tadi.
kita ingin tafsirkan dari mana? Kitab tafsir Jalalain. Karena sebagian teman-teman di rumah mereka mengikuti daripada pelajaran tafsir Jalalain. Alam tara ilal mala'i. Al-mala' kelompok, golongan, jamaah. Min Bani Israel min ba'di mauti Musa. Mereka adalah sekelompok jamaah dari golongan Bani Israel setelah Nabi Allah Musa alaihi salam. Tadi setelah dikatakan dahrin tawil, waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama sekali antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Samuel ini. Ai ila qissatihim wa khabarihim, tentang cerita mereka, kabar-kabar mereka. Idh qalu li nabiyyi lahum, dan ketika mereka mengatakan kepada nabinya, wa huwa Samuel, Nabi Samuel, ib'ath aqim lana malikan nuqatil ma'ah fi sabilillah tantadimu bihi kalimatuna wa narji ilaih. Jadi ketika minta sama Nabi Samuel, ya Nabi Samuel, tolong carikan kepada kami seorang raja. Untuk apa? Biar kami bisa mengikuti perjalanannya. Karena apa? Kalau di situ ada seorang raja, jadi peraturan, nizam, kemudian manajemennya akan teratur, akan rapi. Untuk dia apa? Ditaati, dituruti. Kemudian diangkat seorang raja namanya Talut. Pada dengar nama Talut di Al-Quran. Tuh, ditunjuk yang namanya Talut. Setelah ditunjuk, mereka berpaling dari Talut. Qala an-nabi lahum hal asaitum bil fathi in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu khabar asa wal istifham li taqriri tawaqqu biha. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Jadi ketika mereka sudah mengutus seorang raja, ditanya lagi sama Nabi tersebut, Anda takut nanti ketika aku utus seorang raja, nanti kamu berpaling tidak mau ikut perang ketika diwajibkan sama Allah untuk berperang. Kemudian mereka menjawab lagi, bagaimana kami tidak mau berjihad, tidak mau berperang untuk membela negeri kami, keluarga kami, anak-anak kami. Taib. Dituruti sama Nabi Samuel. Wa qad fa'ala bihim dzalik qaumu Jalut ay la mani 'alana minhum wujudi muqtadih. Qala ta'ala falamma qudiba 'alaihimul qitalu tawallaw anhu wa jabalu illa qalilan minhum. Nah, kemudian dipilihlah seorang raja namanya Talut. Ternyata mereka mengatakan, kenapa harus Talut yang diangkat? Sedangkan Talut ini bukan dari keturunan Nabi. Bukan dari keturunan Nabi. Dan dia bukan dari keturunan bangsawan. Dan dia bukan keturunan dari orang-orang kaya. Dan dia bukan keturunan raja-raja. Tapi siapa yang memilih? Allah. Yang memilih siapa? Allah. Karena dilihat apa? Talut, badannya besar, kemudian berwibawa, pendekar, tampan, berilmu, punya akhlak, budi pekerti. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang yang namanya Talut. Bagaimana kepiawaian orang tersebut, akhlaknya, budi pekertinya, kemudian dari badannya, kekuatannya, kehebatannya, kepinterannya, kecerdasan, diangkat menjadi seorang raja. Tapi mereka bagaimana? Enggak mau, menolak Talut ini dijadikan raja. Akhirnya dibuat seperti sayembara. Kemudian mereka berkumpul, duduk. Ternyata di situ diberikan apa? Tabut. Ada tabut seperti peti. Tabut seperti peti yang di dalamnya itu banyak peninggalan-peninggalan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Seperti tongkatnya Nabi Allah Musa, pakaiannya Nabi Allah Musa. Kemudian ada seperti tengkorak burung alman. Burung man, tahu burung man? Al-manna wa salwa. Burung yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung dimakan tanpa dimasak. Jadi mereka orang-orang Bani Israel pernah hidup zaman Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah makanan yang langsung turun dari surga. Makanan yang langsung bisa diambil itu makanan burung tersebut namanya man, langsung dimakan sama salwa.
Setelah diturunkan man dan salwa, mereka minta ganti. Dengan makanan apa? Minta bawang. Sudah makanan yang enak, pengen bawang yang dicocok tanam sendiri. Subhanallah, itulah dikasih enak, minta yang gak enak. Katanya orang-orang Jakarta, dikasih hati minta ampela. Ini kan rugi. Nah, itu ada man. Kemudian ada peninggalan juga imamahnya Nabi Allah Harun alaihi salam. Ternyata ketika duduk-duduk bersama-sama, ternyata tabut peti tersebut turun di mana? Turun di depannya Talut. Ternyata Talut itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih siapa? Oh, Allah. Tetapi bagaimana yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw anhu jabanu. Ketika sudah dipilih seorang raja, kemudian ingin berperang, ingin membela negerinya, kemudian diwajibkan untuk berperang, diwajibkan untuk berperang, untuk berjihad. Tawallau, mereka berpaling, mundur, takut, pengecut, sebagian keluar. Yaqul illa qalila wa humul ladzina abarun nahra ma'at Talut kama sayati. Nah, ini siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti menyeberang sungai. Jadi setelah itu tawallau illa qalilan, setelah dipilih seorang raja Talut, kemudian ikut sama Talut, kemudian diwajibkan berperang, ternyata berkurang karena mereka takut. Taib tinggal bersama Talut beberapa golongan, kemudian menyeberangi sungai. Dan Talut ini mendapat perintah dari Nabi Samuel bahwasannya kalian ini akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum dari sungai tersebut kecuali seteguk secukupnya. Tetapi sebagian dari mereka ada minum banyak. Ternyata subhanallah, orang-orang yang minum seteguk itu adalah mereka orang-orang yang setia mendengarkan perintahnya Nabi Samuel. Orang-orang yang selamat. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Famujazihim wa sa'ala an-nabi rabbahu irsala malikin fa'ajabahu ila irsali Talut. وقال لهم نبي الله وقال لهم نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. Lihat, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang raja yang namanya Talut. Mereka ngomong, bagaimana kok Allah mengutus yang namanya Talut menjadi seorang raja bagi kami, sedangkan kami ini lebih berhak daripada Talut. Loh. Lihat sombongnya mereka. Mereka minta raja, dikirimkan raja, ditunjuk raja oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka nahnu ahaqqu minhu. Aku ini lebih berhak, kami ini lebih berhak daripada beliau. Karena apa? Dilihat Talut bukan dari golongan orang kaya. Bukan orang yang punya harta. Bukan dari keturunan nabi, bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan Nabi. Seharusnya sampai Daud. Tapi Daud Nabi. Dia lihat. Bagaimana ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, ujian terhadap mereka. Baik. Li'annahu laisa min sibtil mamlakati walan nubuwah wa kana dhabbaqan ar-ra'yan. Dan dia itu katanya bukan dari keturunan raja, bukan dari keturunan nabi, bahkan dia tukang apa? Dabbaq, tukang apa ya? Kalau dabbaq ini tukang nyamak, tahu nyamak? Menyamak apa? Menyamak kulit. Jadi kulit dibersihkan itu namanya didabbaq. Ya, tukang nyamak. Kemudian wara'iyan, tukang mengembala. Lihat orang Bani Israel sombong. Katanya mau ngapain kok pengembala dijadikan raja? Nggak tahu siapa ini Talut ini. Orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang beriman, orang yang taat, yang jujur, berakhlak, berbudi pekerti, dan berwibawa lagi. Ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
walam yu'ta sa'atan minal mal, katanya. Lihat, ngapain mestinya Talut? Kan Allah tidak memberikan dia harta. Kalau raja harus yang memiliki harta, katanya. Kalau menunjuk raja harus memiliki harta. Makanya di sini ajaran Al-Qur'anul Karim, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwasannya mencari seorang pemimpin. Siapa menjadi seorang pemimpin? Yang jujur, yang berakhlak, berbudi pekerti, walaupun dia bukan dari golongan orang-orang besar. Yang paling penting bagaimana ilmunya, akhlaknya, budi pekertinya. Maka dari itu banyak ahli ilmu mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Orang-orang kadang-kadang suka bacanya salah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu turun katanya. Nurun, nggak bisa. Walaupun bapaknya orang alim, bapaknya orang cerdas, bapaknya kiai, bapaknya orang hebat, kalau anaknya nggak belajar tetap aja bodoh. Mungkin dia hormatin iya karena Gus, karena anaknya orang besar. Dia hormatin sama siapa? Sama golongan abahnya. Tapi sama orang lain nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, nggak dipandang. Tetapi yang namanya ilmu akan dipandang. Makanya ilmu bita'allum, wal hilm bitahallum. Dan alhamdulillah kalau memang di situ ada seorang kiai, anaknya alim, tampan, cerdas, berwibawa, punya akhlak, budi pekerti, meneruskan perjuangan ayahnya, kakeknya. Ini lebih ahsan, lebih afdal, bahkan kemuliaan akan lebih daripada yang lainnya. Di samping dia punya ilmu, kemudian punya akhlak, kemudian punya budi pekerti, kemudian punya kecerdasan. Kemudian bagaimana cara bermasyarakat dia pintar, mengikuti perjuangan ayahnya. Ini lebih afdal dan lebih baik. Baik. Yasta'in biha ala iqamatil mulki. Karena dia tidak punya harta, bagaimana dia akan membela negerinya, masyarakatnya kalau dia tidak punya harta? Qala li nabiyyi lahum, "Inna Allah astafahu, ikhtarahu lil mulki 'alaihim." Alaikum wa zadahu bastah sa'atan fil ilmi wal jism. Syuf, lihat di Al-Quran. Dan Nabi Samuel mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihnya untuk kalian karena beliau ini punya nilai lebih daripada kalian. Walaupun di antara kalian keturunan Nabi, keturunan raja, keturunan orang-orang besar, keturunan Nabi lagi. Tapi nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih siapa? Talut. Seorang pengembala dan seorang penyamak. Karena apa? Allah memberikan kelebihan. Fil ilm, di dalam ilmu, wal jisim, dan badannya. Wa kana a'lama bani Israel yawma idzin wa ajmaluhum wa atamuhum khuluqa. Sampai dikatakan oleh mufassir Imam Suyuti di sini. Dan dia termasuk orang yang paling alim di golongan Bani Israel. Orang yang paling pintar. Dan paling tampan. Dipilih orang yang paling tampan lagi. Kemudian, dan paling sempurna akhlak dan budi pekertinya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kerajaan tersebut, kemuliaan kepada Allah yang inginkan. Allah kehendaki. Makanya wallahu yu'ti mulkahu man yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan kerajaan, kemudian pangkat, jabatan dengan kehendak Allah. Memuliakan kepada seorang dengan kehendak Allah. Dan Allah akan menghinakan dengan kehendak Allah. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Allah. Lihat berapa banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Raja jaya, kemudian hina. Ketika berjaya, kemudian hina. Lihat, banyak kerajaan-kerajaan Indonesia, kemudian mereka sudah tidak tampak lagi. Bahkan namanya hilang. Cuman sebentar. Yang namanya pangkat, cuman sebentar.
tetapi pangkat di sisi Allah, pangkat keilmuan, pangkat kedudukan, akhlak dan budi pekerti akan dikenang. Contohnya lihat para ulama, mereka para kiai, mereka para ustadz, sampai sekarang mereka mulia akhlaknya, budi pekertinya, bahkan setiap tahun acaranya di Hauli. Setelah di Hauli dibaca biografinya. Beliau berakhlak dan budi pekerti, bermasyarakat, membantu anak-anak yatim, para janda dan memberikan, mengajar, berjihad. Masya Allah. Lihat biografinya mereka para ulama-ulama, dikenang. Tetapi raja tidak. Selesai. Berbeda dengan ahli ilm. La i'tirada alaih. Wallahu wasi'un fadlahu alim biman huwa ahlun lah. Wa qala lahum nabiyuhum lama talabu mi'ayatan an mulkih. Kemudian setelah diangkat menjadi raja, ya sudah kalau begitu tandanya apa? Masih ditanya lagi. Subhanallah, sudah minta raja, sudah diangkat, sudah dikatakan dengan argumentasinya yang memilih Allah. Ya sudah kalau begitu tandanya apa kalau dia jadi raja? Nah, masih nuntut lagi. Nih lihat, orang Bani Israel suka nuntut. Sampai sekarang mereka nuntut terus. Dibilang Palestina bukan punya antum, bukan punya anda, masih mau diambil juga, mau dicaplok sama mereka. Lihat, karena mereka sudah Baitul Maqdis milik orang-orang muslimin. Kenapa harus mau dicaplok lagi? Nabinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala lahum nabiyuhum lama talabu minhu ayatan ala mulkih. Inna ayata mulkih an ya'tiyakumut tabut. Nah, ini dia. Dan tanda kerajaannya, bahwasanya Allah telah menunjuk beliau adalah seorang raja, akan datang kepada kalian tabut. Apa itu tabut? Sunduk, peti. Kana fihi suwarul anbiya anzalallahu ala Adam, yaitu seperti gambar foto para nabi, mulai dari zaman Nabi Allah Adam, Nabi Syis, jadi ada gambar-gambarnya. Kemudian wastamarra ilaihim faghalabathum al-amaliqah alaih wa akhadhu. Nah, kemudian diambil oleh golongan Amalikah. Nanti saya mau ceritakan siapa mereka, orang-orang Amalikah. Jadi tabut tersebut yaitu peninggalan-peninggalan nabi. Jadi ada gambaran Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Syis, kemudian Nabi Allah Nuh, ya surah-surah. Nah, kemudian diambil sama Amalikah. Nah, nanti saya mau terangkan siapa ini Amalikah, orang-orang yang kejam yang mengambil daripada tabut tersebut. Kemudian diambil lagi oleh para malaikat, kemudian didatangkan tabut tersebut kepada siapa? Kepada Raja Talut. Wa kanu yastaftihuna bihi ala aduwwihim wa yuqaddimunahu fil qital. Nah, tabut ini biasanya orang-orang yang beriman kepada Allah, itu tabut mereka ini bertawasul kepada Allah dengan membuka tabut tersebut. Ketika jadi peperangan dibuka, maka mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa? Mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengambil keberkahan dari apa? Peninggalan-peninggalan para nabi. As-Sunduk kana fi suwarul anbiya anzalahu Allahu ala Adam. Nah, jadi di dalam sunduk tersebut, di dalam peti tersebut ada suar. Suar ini apa? Foto, seperti gambar para nabi-nabi. Anzalallahu ala Adam, yang diturunkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Adam, subhanallah, Nabi Allah Adam sudah mengetahui siapa keturunan-keturunannya, siapa nabi-nabinya. Jangankan nama-nama nabi, jangankan nama-nama nabi, jangankan keturunannya, Nabi Allah Adam sudah diajar wa'allamal Adam al-asma'a kullaha. Nabi Allah Adam diajarkan nama-nama semua yang ada di muka bumi ini. Semua nama-nama, bukan sekedar bahasa Indonesia, bukan sekedar bahasa Arab, bukan sekedar bahasa Jawa. Semua nama-nama yang ada di muka bumi ini Nabi Allah Adam ngerti.
Bagaimana belajarnya? Allah yang punya kuasa. Ini kekuasaannya Allah. Apalagi untuk mengetahui keturunannya, anak-anaknya, ya. Kemudian mereka para nabi keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Taib. Wastamara ilaihim wa ghalabatul amaliku alaihi wa akhadhuhu wa kanu yastaftihuna bihi ala aduwihim wa yaqaddimunahu fil qital wa yaskununa ilaih. Jadi ketika tabut, itu tabut yang punya Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian turun temurun, dan di dalamnya juga ada tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, karena tongkat Nabi Allah Musa sangat bersejarah. Asa Musa. Bagaimana sejarahnya tongkat Nabi Allah Musa? Ketika di situ banyak orang-orang penyihir, ketika melemparkan tongkatnya itu, semuanya jadi ular. Ternyata tongkat Nabi Allah Musa menjadi ular yang paling besar, makan ular-ularnya mereka, orang-orang tukang sihir semua. Subhanallah. Kemudian tongkat Nabi Allah Musa bisa apa? Membelah laut. Ini apakah mukjizat siapa? Tongkat tersebut bukan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan tongkat tersebut diabadikan, ditaruh di tabut tersebut. Kemudian imamahnya Nabi Allah Harun alaihissalam. Ini para mufassirin mengatakan tersebut, sehingga kenapa mereka ketika memiliki tabut tersebut, mereka mendapatkan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Karena setelah mendapatkan tabut, mereka mendapatkan ketenangan, sakinah, keyakinan. Begitu juga kita. Kita kadang-kadang kangen sama guru kita. Guru kita sudah meninggal, tapi ternyata di situ ada kofiahnya kiai kita. Kofiahnya, atau bajunya, atau sarungnya. Ya Allah, ini sarungnya kiai ya. Sarungnya guru saya, kopiahnya guru saya dicium. Akan menimbulkan ketenangan. Bisa menimbulkan penyemangat. Semangat. Itu dia. Ternyata tabut yang diturunkan oleh para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, itu bisa menjadikan ketenangan bagi mereka. Tuma'ninatan liqulubikum min rabbikum wa baqiyatan mimma taraka 'ala Musa wa 'ala Harun ay tarakahuma wa hiya na'la Musa. Nah, di sini juga ada sendalnya Nabi Allah Musa, terompah. Wa asahu, dan tongkat juga. Wa imamah Harun, dan imamah Nabi Allah Harun. Wa qafas minal man, wa qafis minal man alladhi kana yanzilu alaihim. Kemudian waradat minal alwah tahmiluhul malaika hala min fa'aliyatikum inna fi dzalika laayatan lakum ala mulkih in kuntum mu'minin. Dan itu adalah tanda turunnya tabut kepada siapa? Kepada Talut. Itu adalah tanda bahwasanya itu adalah raja kalian. Baru mereka menerima kalau rajanya adalah siapa? Talut. Nah, nanti insya Allah kita akan terangkan lagi bagaimana perjalanan Talut dengan tentaranya, dengan anak buahnya yang semakin lama tinggal sedikit. Nanti subhanallah, setelah Talut meninggal, kemudian diserahkan kepada siapa? Karena di situ ada seorang nabi. Siapa? Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan Nabi Allah Daud diangkat menjadi seorang raja. Wa 'allamahu, dan diajarkan Allah bagaimana melunakkan besi. Besi bisa dilunakkan. Nah loh. Setelah Nabi Allah Daud, siapa anaknya? Nabi Allah Sulaiman. Nah, nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana perjalanan mereka para anbiya dari Bani Israel, urutan-urutan mereka para nabi, jarak-jaraknya mereka nabi, jeda dari antara zaman ke zaman. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.